Ya, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya pada hari ini. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin men-sharingkan apa yang dimaksud dengan aset tidak lancar. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang aset lancar, maka pada video kali ini saya akan berbicara tentang aset tidak lancar atau non-current asset. Ya, non-current asset atau aset tidak lancar, ya, gitu. Ya, atau ada yang juga menyebutnya long term asset atau aset jangka panjang, ya, atau fixed asset, ya. Jadi definisi dari aset tidak lancar adalah aset-aset yang tidak punya atau tidak memenuhi kriteria sebagai kelompok aset lancar. Itu kita namakan sebagai aset yang tidak lancar, ya, gitu. Nah, jadi apa ya kalau aset lancar? Aset lancar itu paling tidak ya, yang paling pokok atau yang paling utama adalah dia temponya adalah kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun, ya. Itu bisa diubah menjadi uang tunai. Nah, apabila aset yang dimiliki pada perusahaan-perusahaan teman-teman itu punya tempo atau waktu, baik itu manfaat maupun kalau dia diubah menjadi uang tunai lebih dari 12 bulan, maka termasuk pada aset yang tidak lancar, ya, seperti itu. Itu secara umum ya, tapi dan apa ya secara umum seperti begitu ya, definisinya seperti begitu ya, gitu. Oke ya, langsung aja kita masuk pada slide yang pertama. Nah, ya, jadi ini ada 3 jenis aset tidak lancar. Ya, yang pertama adalah aset tetap, yang kedua adalah investasi jangka panjang, dan yang keempat adalah aset tak berwujud. Ya, jadi memang dari ketiga kelompok ini memang normalnya ya, normalnya itu apa? Jadi seandainya aset itu bisa dipakai jangka panjang, itu normalnya memang temponya kurang dari lebih dari 12 bulan ya. Itu ciri khasnya seperti itu ya. Jadi memang ada kelompok-kelompok aset yang memang harganya mahal ya, kemudian masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ya, itu biasanya sejalan ya, biasanya sih ya, biasanya ya 95% ya. Nah, sebagai contoh misalnya gedung ya. Gedung itu harganya mahal atau mesin itu harganya relatif mahal. Nah, biasanya itu kalau seandainya kita mau jual itu biasanya butuh waktu lebih dari 1 tahun, dan biasanya juga masa manfaatnya juga pasti lebih dari 1 tahun ya. Jadi memang ada kesamaan ya antara harga dan masa manfaat ya. Semakin mahal harganya itu biasanya masa manfaatnya akan jauh lebih panjang juga. Oke ya, jadi pada kelompok aset tidak lancar hari ini ada 3 bagian ya, atau yaitu yang bagian pertama adalah aset tetap ya, jadi mobil, kendaraan, gedung, tanah ya. Kemudian investasi jangka panjang, jadi investasi perusahaan atau penanaman modal pada tempat lain atau pada perusahaan lain yang sifatnya jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah aset-aset tidak berwujud ya, yang berupa aset-aset perizinan ya dan aset-aset legalitas ya, seperti itu. Oke ya, kita akan kupas satu demi satu. Yang pertama kita akan kupas dulu yang aset tetap ya. Ya, jadi aset tetap ya. Ya, jadi aset tetap adalah aset yang berwujud. Ya, aset yang berwujud yang sifatnya jangka panjang. Masa manfaatnya adalah masa manfaat jangka panjang dan harganya relatif mahal. Ya, oke ya, saya baca aja, saya ikuti aja definisi yang ada di sini. Ya, jadi aset di sini adalah aset berwujud jangka panjang. Jadi waktunya adalah punya manfaat jangka panjang yang dibeli perusahaan atau bisa juga dibangun. Ya, jadi nggak hanya dibeli tapi bisa juga dibangun, jadi bikin sendiri, misalnya gedung ya. Dan dia digunakan dalam kegiatan normal perusahaan ya. Jadi dia
bukan untuk diperjualbelikan ya, atau bukan untuk diinvest saja, tapi memang dipakai ya. Dan tentu saja masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ya, jadi misalnya tanah, gedung, bangunan bermotor, mesin, dan juga peralatan. Ya, jadi ini adalah kelompok-kelompok dari aset tetap. Ya, oke ya, kita akan masuk satu demi satu ke aset tetapnya tersebut ya. Nah, aset tetap yang pertama, yang paling dasar itu adalah tanah ya. Jadi apabila perusahaan itu beli tanah untuk kegiatan operasionalnya, maka perusahaan akan membuat akun yang namanya akun tanah ya. Nah, jadi tanah adalah aset berwujud jangka panjang ya. Jadi otomatis jangka panjang diperoleh perusahaan melalui pembelian ya. Ya, tentu saja dibeli ya. Nah, ya dibeli digunakan dalam kegiatan usaha ya. Jadi kalau masuk pada akun tanah berarti ya digunakan dalam kegiatan usaha. Jadi tidak dimaksudkan untuk jual beli ya. Ya, bukan jual beli. Tentu saja masa manfaatnya tanah lebih dari 12 bulan bahkan bisa selamanya ya. Nah, tanah merupakan salah satu atau satu-satunya aset tetap yang tidak mengalami depresiasi ya atau penyusutan ya. Oke ya, jelas ya adik-adik sekalian dan teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada akun yang kedua ya, akun harta tetap yang kedua atau aktiva tetap atau aset tetap yang kedua. Yang namanya adalah gedung ya. Nah, jadi gedung atau bangunan adalah aset berwujud jangka panjang. Ya, ini definisinya sama kayak tanah tadi ya. Ya, jadi ini adalah berwujud dan jangka panjang. Ya, ya dibeli tentu saja, kemudian dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Ya, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Ya, dan juga mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ya, namun gedung ini ya sama dengan aset-aset tetap yang lain yaitu mengalami depresiasi atau penyusutan dari waktu ke waktu. Ya, jadi penyusutannya ini karena usia ya, baik dipakai maupun tidak dipakai ya. Jadi semua barang yang ada di bumi ini baik dipakai maupun tidak dipakai dengan berjalannya waktu maka 99,99% mengalami penyusutan ya, kecuali tanah ya. Oke ya, kita masuk pada aset tetap yang lain, bagian berikutnya, yaitu adalah kendaraan bermotor. Ya, kendaraan bermotor, ya ini kalau kita punya kendaraan bermotor, berarti kita bisa membuat nama akun ya, akun kendaraan bermotor. Tapi akunnya nggak usah tulis ya, kendaraan bermotor aja. Sama dengan gedung tadi ya, jadi jangka panjang, kemudian digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan, ya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ya, dan tentu saja mengalami depresiasi atau penyusutan. Ya, ini sama ya, gitu ya. Ya, memang ada yang bertanya, Pak, kendaraan bermotor ini apa nggak bisa ditaruh di aset lancar karena kan dia bisa kita jual dalam tempo kurang dari 12 bulan ya normalnya ya. Ya memang sebenarnya boleh-boleh saja sih kalau dimasukkan di dalam aset lancar ya. Cuman biasanya sih kita udah terlanjur masukkan kendaraan bermotor pada aset tetap ya seperti itu. Ya nggak menjadi masalah saya rasa ya. Gitu ya. Oke ya, kemudian aset tetap yang lain yang cukup umum pada perusahaan dan pembelajaran akuntansi adalah yang namanya adalah peralatan. Nah, peralatan itu beda sama perlengkapan ya guys ya, nggak sama ya. Kalau peralatan itu nilainya lebih tinggi, masa manfaat lebih lama, dan butuh energi listrik biasanya. Ya, harga belinya juga jauh lebih mahal. Itu yang paling penting ya. Nah, peralatan yang umum ya, yang umum adalah yang namanya adalah mesin ya. Jadi kalau teman-teman perusahaannya teman-teman punya pabrik ya, pabrik atau tempat pengolahan, tempat produksi itu pakai mesin, maka itu masukkan pada akun yang namanya akun peralatan ya, mesin.
Ya, jadi definisi kurang lebih sama seperti gedung kendaraan bermotor dan yang lain ya. Nah, jadi jangka panjang, oke, kemudian kegiatan normal perusahaan, ya, tidak untuk diperjualbelikan, ya, dan manfaat lebih dari 12 bulan, ya, dan juga mengalami depresiasi, ya, dari waktu ke waktu, ya. Ya, dipakai nggak dipakai, dia tetap mengalami depresiasi karena berjalannya waktu. Nah, itu adalah mesin ya, kayak peralatan di sini. Oke ya, jadi itu adalah jenis akun tetap ya atau aktiva tetap, yaitu ada tanah, kemudian gedung, kendaraan, dan juga mesin ya gitu. Kemudian ada tambahan lagi satu akun ya, itu namanya aset dalam penyelesaian. Nah, ini kalau tadi teman-teman ingat ya, teman-teman ingat tentang namanya gedung tadi ya. Nah, jadi gedung itu kita tidak harus tidak harus beli ya. Nah, bisa juga banyak dari perusahaan itu gedung itu dia mau bikin sendiri. Ya, jadi maksudnya mau terlibat bikin sendiri, jadi nggak beli langsung jadi atau beli jadi seperti gitu ya. Jadi bangun dari awal ya. Nah, kalau bangun dari awal, maka tiap kali dia keluar biaya untuk pembangunan gedung tersebut, maka kita harus masukkan pada akun yang namanya akun ini ya, teman-teman ya, akun aset dalam penyelesaian. Ya, jadi akun aset dalam penyelesaiannya adalah akun yang berisi nilai-nilai atau biaya-biaya yang sudah kita keluarkan dalam memproduksi suatu gedung ya misalnya ya. Kalau mobil enggak ya, mobil kita beli jadi, kendaraan beli jadi, ya kemudian juga tanah kita langsung beli ya nggak bisa bikin ya. Nah, apalagi ya mesin ya kita biasanya beli ya nggak bikin sendiri. Nah yang biasanya bikin sendiri itu kadang ya adalah ruang, gedung, kantor atau gudang itu ya. Ya kalau nggak mau sewa ya, kalau nggak mau sewa dan perlu tempat maka kita bikin sendiri seperti itu. Ya tapi juga ada perusahaan yang sewa. Nah seandainya perusahaannya teman-teman itu gedungnya bikin sendiri, maka ketika dalam proses ya dan ada biaya yang keluar, maka masukkan pada akun yang namanya aset dalam penyelesaian. Ya, jadi aset tetap dalam proses penyelesaian merupakan aset tetap berwujud yang masih dalam proses ya pembangunan belum siap digunakan ya. Oke ya. Nah, misalnya perusahaan sedang membangun gedung atau ruang gudang. Ya, jadi aset ini dicatat sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu berapa. Ya, jadi jangan sampai nggak ada catatannya ya. Oh, butuhnya belum jadi, berarti biaya yang keluar dibiarin gitu aja, jangan ya. Jadi harus dicatat pada tetap menjadi aset kita. Ya, jadi kita sudah beli batu batanya, kita beli misalnya pasirnya, kita beli misalnya besi-besinya atau yang lain-lain itu sudah harus dicatat ya, gitu ya. Sehingga pada saat pelaporan itu up to date ya, akurat ya. Oke ya, itu tadi berkisar tentang aset tetap ya, jadi tanah, gedung, kendaraan bermotor, peralatan, dan itu yang paling umum ya. Nah, yang lain-lain boleh kalau mau ditambahkan sendiri ya, atau diperinci lebih banyak ya. Kemudian saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu adalah investasi jangka panjang. Ya, ini juga aset non lancar ya, aset non lancar yang sifatnya jangka panjang. Nah, tetapi dia tidak dalam bentuk harta tetap atau harta berwujud ya, tapi dia dalam bentuk penanaman modal pada perusahaan lain ya, gitu ya. Nah, jadi ini kalau perusahaannya teman-teman menanamkan modal pada perusahaan lain yang dianggap prospek ya, punya hasil atau punya return yang bagus ya. Nah, maka masukkan pada investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Ya, jadi penanaman modal jangka panjang lebih dari 12 bulan pada perusahaan lain. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya bisa untuk mengawasi, memelihara dan bla 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 bla
tapi mungkin tujuan yang utama mungkin juga untuk mendapatkan dividen ya, kalau nggak mau ribet-ribet ya. Nah, ya tapi kalau perusahaan yang teman-teman danai ini perusahaannya sendiri misalnya, ya itu bisa berarti ya untuk mengembangkan perusahaan lain atau apa dan sebagainya ya. Tapi kalau sekedar kita ingin menanamkan modal karena dianggap ada perusahaan lain yang berkembang jauh lebih pesat dan prospektif, maka kita itu tujuannya untuk memperoleh dividen. Tapi apapun itu alasannya, masukkan pada bagian investasi jangka panjang. Ya, jadi selain pada saham, bisa juga investasi dalam properti. Ya, yang sifatnya ini jangka panjang. Ya, sifatnya jangka panjang ya. Nah, biasanya sih kalau nilainya tinggi juga cenderung ke jangka panjang ya, itu jenis investasi lainnya. Oke ya, jadi itu bagian yang kedua dari apa? Dari ini ya, dari tadi aset yang non lancar, yaitu ada aset tetap, ada investasi jangka panjang, dan aset. Yang ketiga yang saya akan jelaskan ya, pada bagian yang terakhir adalah jenis-jenis aset tidak berwujud, ya, yang dinamakan aset tak berwujud. Namun kalau bagi saya pribadi, saya lebih cocok menyebutkannya aset legalitas ya, aset yang berhubungan dengan hukum ya, karena di sini ini lebih pada sisi legalitas atau masalah hukum, ya. Nah, di mana kalau kita nggak punya ini, maka kenyamanan kerja kita akan terganggu ya. Jadi misalnya kita nggak punya merek dagang, jadi akhirnya kita jadi khawatir ya, jangan-jangan nanti merek dagang kita dicuri orang atau dijiplak orang tanpa saya bisa menuntut ya. Kemudian kalau kita mau pakai metode orang lain ya, sedangkan orang lain itu sudah mematenkan hasil karyanya, ada patennya, maka kita harus minta izin ya. Kemudian untuk memakai merek dan logo perusahaan-perusahaan atau brand yang terkenal ya, maka harus ada franchise atau cara kerja atau cara produksinya kita harus beli ya. Kemudian kalau mau pakai hak cipta orang lain ya, misalnya lagu atau apa, maka kita perlu urus hak ciptanya. Ya, kemudian juga perizinan-perizinan yang lainnya. Ini termasuk pada aset perusahaan yang ya tidak memiliki wujud fisik ya, kayak aset tetap tadi, tanah, gedung, bangunan, dan sebagainya, tapi mendatangkan manfaat dan kenyamanan ya, kenyamanan kerja dari sisi hukum atau legalitasnya seperti itu. Ya, ya, jadi begitu ya teman-teman sekalian. Nah, berarti ini saya sudah menjelaskan 3 hal ini ya, dari kelompok aset nggak lancar ya, kelompok aset non lancar atau non current asset ya, atau ada nama lain aset jangka panjang ya, atau fixed asset ya. Nah, sekedar saran dari saya, kalau belajar akuntansi kita lebih baiknya belajarnya kontennya, intinya. Jadi jangan menghafal istilah-istilahnya, karena istilah itu kadang sinonimnya ada beberapa. Nah, sinonim beberapa itu maksudnya itu sama ya, seperti gitu ya. Jadi misalnya non current asset sama dengan long term asset sama dengan fixed asset ya gitu. Kemudian belum lagi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi kesimpulannya secara ringkas poinnya, jadi untuk aset nggak lancar ya, atau aset jangka panjang itu ada yang namanya aset tetap berwujud, ada yang namanya investasi jangka panjang, dan ada yang namanya aset tak berwujud ya. Nah, kebanyakan memang aset tak berwujud ini durasinya panjang ya, di atas 12 bulan ya seperti itu. Oke, sekian saja sharing video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu dan memberi manfaat ya. Oke, salam sejahtera dan sukses selalu ya.